Setongdere dalam Kristus Yesus. Kembali lagi bersama saya Diana Maduraise. Puji dan syukur semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan ya saudara. Karena pada malam hari ini ya kita bisa bertemu kembali, kita bersama-sama akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan kita banyak belajar pada malam hari ini saudara tentang tidak pernah berhenti percaya. Amin. Nah, saudara, sebelum kita memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, saudara ya. Biar kita diberikan hikmat, didikan, kesabaran, pemahaman, kepintaran yang berasal dari Tuhan. Amin. Ya saudara, yuk kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan atas kebaikan Engkau, Tuhan Yesus, pada malam hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terlebih dahulu ya Tuhan, kami semua mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah menyertai di sepanjang aktivitas kami semua dari pagi hingga petang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik. Tuhan Yesus berikan kami hikmat, didikan, pemahaman yang berasal dari Tuhan. Biar apa yang akan hamba sampaikan ini Tuhan boleh didengar dengan baik dan dipahami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam buat semuanya tretanku. Salam Setongdere dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan pada malam hari ini saudara. Ya. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kita disertai oleh Tuhan di sepanjang aktivitas kita. Amin, tretan? Ya, kita selalu mengucap syukur dalam setiap keadaan. Betul nggak, saudara? Apapun keadaan kita, saudara, apapun itu, ya. Jadi, saudara, jangan hanya mengucap syukur di saat kita sedang sukses, atau kita sedang dalam keadaan sehat dan lain sebagainya. Tetapi apapun yang terjadi, apapun keadaan kita tetap mengucap syukur. Amin. Ucaplah syukur dalam setiap apapun keadaan Anda. Amin. Saudara, pada malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita diajarkan tidak pernah berhenti percaya. Ingat saudara, perikop pada malam hari ini adalah tidak pernah berhenti percaya. Kita di sini saudara akan mendengarkan renungan. Saya ingin mengajak Anda, apapun yang terjadi, saudaraku yang saya kasihi, tretanku, tidak ada seorang satupun di dunia ini yang menghendaki hidup dalam kemalangan. Tentunya semuanya ingin hidup dalam damai, sejahtera, kebahagiaan, dan semuanya ada. Betul nggak? Tidak pernah kekurangan, tidak pernah kesusahan. Tetapi itu tidak mungkin. Betul? Nah, jadi saudara, Anda jangan terlalu muluk-muluk dan Anda mengatakan, Tuhan, aku pengen hidupku selalu ada ini, itu, ini, semuanya ada. Ingat saudara, orang yang bisa melalui prosesnya Tuhan dengan mengucap syukur selalu adalah orang yang beruntung. Betul? Kenapa saya katakan betul? Karena tidak semua orang mengucap syukur di saat dia tidak baik-baik saja. Tetapi saudara, ya, kita bukanlah berarti di saat kita menghadapi kemalangan Tuhan itu tidak baik. Selama-lamanya, saat ini dan sampai selama-lamanya tetap Tuhan Yesus baik. Tak seorang pun di antara kita, saudara, menghendaki sakit, menghendaki kita ada kemalangan dengan pekerjaan kita, dengan kehidupan keluarga kita, dengan pasangan kita, ya. Tidak pernah ada yang mau dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi saudara, ya, dalam firman Tuhan pada malam hari ini Alkitab dengan sungguh nyata menyatakan kepada kita, ya. Kita banyak belajar dong. Anda pernah mendengar tidak? Seorang wanita
ya, yang sudah 12 tahun pun sakit pendarahan tetap mengucap syukur, saudara. Ayo kita baca firman Tuhan. Ya. Pada malam hari ini kita membaca di Imamat, saudara ya. Di Imamat pasal yang ke-15 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Di sini saudara, ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun itu bukanlah waktu yang singkat, ya. Mungkin Anda dalam keadaan sakit, tidak usah sampai pendarahan. Anda dalam keadaan sakit perut aja 1 hari, Anda pasti berseru-seru, aduh sakit Tuhan, aduh Tuhan bagaimana Tuhan. Kita tentunya mengatakan, Tuhan tolong saya, itu baru 1 hari. Atau Anda yang sakit 1 minggu, atau mungkin Anda sakit dalam 1 tahun, seperti yang saya alamin, ya. Justru saudara, kalau kita mengucap syukur dalam setiap keadaan apapun, saudara, mau Anda sakit, sehat, susah dan senang, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, matur sekelangkong Gusti Yesus, sampai setia ya, sampai samangken, boleh bisa, sampai odi bisa beri paringin apa, si paring kehidupan, polenan apa, markena Gusti Yesus. Baik. Amin, saudara. Alkitab dengan sungguh nyata menyatakan kepada kita ada seorang wanita yang sudah mengalami sakit selama 12 tahun. Ya, mengalami sakit penyakit, pergumulan, keluh kesah, air mata, semuanya menjadi satu. Ya, maka tidaklah gampang menjalani kehidupan yang berat seperti wanita ini, saudara. Gak gampang menjalani kehidupan orang yang sudah sakit lama, bertahun-tahun, apalagi sampai 12 tahun. Saya aja dulu pernah sakit infeksi kandungan akut, ya, sampai 1 tahun, saudara. Sakitnya minta ampun, berat badan saya aja sampai 45 kilo. Sekarang ini saudara udah gemoy, sudah kurang lebih 70 kilo, ya. Ya memang sih agak obesitas sedikit sih, ya kan? Agak gemoy katanya orang ya. Karena dengan tinggi saya yang 162, 163 diberikan BB itu 68. Kadang naik turun ya saudara ya, kayak tangga ya, 68, kadang kemarin 65, 67, 68, 70, turun lagi ke 65, ya seperti itulah yang loncat-loncat saudara ya. Tapi saya mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena sampai saat ini saya masih diberikan nafas, kehidupan, kesehatan. Amin saudara. Ya, dalam Tuhan ya. Namun yang membuat kita terkagum adalah kita banyak belajar dari wanita ini, adalah justru wanita ini mampu melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya. Kalau kita membaca seluruh bagian firman Tuhan, saudara, kali ini setidaknya ada banyak hal yang kita pelajari ya. Kita syukuri. Ya, saudara, tahu nggak? Sakit pendarahan tuh nggak enak. Infeksi kandungan tuh nggak enak. Ya, atau mungkin yang bapak-bapak ya, atau yang laki-laki dalam keadaan sakit, nggak usah yang berat-berat penyakitnya lah, sakit perut aja sampai 12 tahun, apakah ada mampu? Ya nggak sembuh 1 hari aja sampai datang ke dokter. Nah, bagaimana dengan zaman dahulu, saudara? Ya, firman Tuhan kali ini setidaknya ada 3 situasi yang dialami oleh wanita ini. Pertama, ia mengalami penderitaan secara fisik. Ya, sakit menahun. Orang yang sakit pasti menderita fisiknya, itu sakitnya luar biasa. Itu dialami oleh seorang wanita yang pendarahan 12 tahun, saudara. Yang kedua, wanita ini zaman dahulu mengalami krisis ekonomi, nggak kayak sekarang, saudara. Orang kayak sekarang kalau misalnya sakit langsung pergi ke dokter, langsung ke rumah sakit, langsung menjalani pengobatan. Kalau zaman dulu bagaimana? Ya, saudara,
Hal yang ketiga membuat kita makin miris adalah dia mengalami apa yang disebut sebagai masalah rohani. Nah, seperti tadi siang firman Tuhan, saudara, banyak orang yang tidak bersabar di saat mengalami sakit penyakit sehingga mengalami namanya masalah di dalam rohaninya. Banyak di sini saya jumpai bahwa orang yang sudah sakit, sudah berdoa, yang sudah berobat sampai ke rumah sakit tapi nggak sembuh, banyak juga pergi ke dukun. Padahal orang Oten atau orang Kristen, saudara, yang sudah percaya kepada Kristus, tapi masih banyak melakukan hal seperti itu. Artinya orang-orang tersebut memiliki masalah dengan rohaninya, ya, bukan masalah dengan keuangannya. Uang ada, tapi masalahnya di penyakit secara rohani. Imamat Taurat Musa dalam Imamat pasal 15 ayat yang ke-19 ini, saudara. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena padanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Artinya nggak bisa diapa-apain, ya, saudara Tuhan. Karena itu dalam kondisi yang sangat berat, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan wanita ini yang pendarahan sampai 12 tahun? Kita ayo sama-sama belajar. Apa yang dirasakan, apa yang perlu kita pelajari dari seorang wanita yang sampai pendarahan 12 tahun. Seperti kesaksian saya, ya. Saya percaya kepada Tuhan, saya bertobat, itu karena apa? Karena penyakit, tapi bukan darah yang keluar, tetapi seperti cairan yang sangat menyakitkan, ya. Ada bertanya, Bu Diana, kenapa sih? Awal mulanya gimana sih? Ya, Ibu Diana itu menjadi orang Kristen, ya. Saudara, saya tidak sakit 12 tahun aja minta ampun. Apalagi wanita ini yang di Alkitab, yang pernah pendarahan, yang mengalami pendarahan 12 tahun, saudara. Bayangkan. Pertama yang kita pelajari adalah seorang wanita ini sangat pesabar dan tidak kehilangan arah di tengah pergumulan 12 tahun. 12 tahun itu waktu yang lumayan dan tidak singkat, saudara. Bukan 12 hari, bukan 12 bulan, tapi 12 tahun. Wanita ini tidak pernah kehilangan arah. Di tengah-tengah pergumulannya selama 12 tahun, wanita ini memberikan makna yang kuat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan, dan demikian tahun, saudara, ya. Ya. Meski kehidupannya mengalami pergumulan yang sangat berat, begitu dengan penyakitnya, namun satu hal yang membuat kita terkagum adalah wanita ini tidak pernah putus asa. Sedangkan saya dulu, saudara, saya pernah mengalami putus asa itu. Saya seperti, aduh, ternyata sakit tuh nggak enak. Sehari, seminggu, sebulan saya lalui dalam keadaan sakit, infeksi kandungan. Ini bukan pendarahan, sakitnya minta ampun. Setahun. Sini, saudara, kita banyak belajar dengan wanita yang pernah sakit pendarahan 12 tahun ini. Hatinya tetap tertuju kepada Tuhan, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tetap mengucap syukur. Puji Tuhan, saudara. Wanita ini, saudara, kalau orang yang sudah sakit pendarahan 12 tahun, pasti kondisinya itu sudah sangat menyedihkan. Betul nggak, saudara? Karena darahnya itu makin banyak berkurang, ya, mengalami komplikasi penyakit yang lain. Namun satu hal buat kita terkagum adalah wanita yang mampu melewati masa-masa sulit dalam kehidupannya. Tetap bertahan, tetap percaya, tetap bersyukur. Apakah kita bisa seperti itu?
Kita bisa kalau kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena itu di tengah kondisi seperti ini pun, wanita ini sungguh luar biasa memberikan kita penguatan. Jika yang sakit 12 tahun pendarahan aja Tuhan bisa menyembuhkan. Bagaimana dengan kita ini, saudara? Baru sakit sehari, 1 minggu, 1 bulan. Lalu mengatakan, Tuhan, ya Allah, apa tang tuari mata kayak dingakin? Apa tak depak ka tang colok ria, tang doa ria tak depak ke Gusti Yesus. Saudara, Tuhan itu tahu segala-galanya. Tangan Tuhan tuh tidak kurang panjang untuk menolongmu. Telinga Tuhan pun tidak kurang tajam mendengarkan doa-doamu. Yakin dan percaya. Ya. Yakin. Di sini saudara, di dalam firman Tuhan ini, di Imamat pasal 15 ayat 19, kita harus banyak belajar dan mengerti akan maksud Tuhan itu. Ya. Maka bagaimanapun kondisi hidup Anda saat ini, keadaanmu, bagaimanapun lemahnya Anda hari ini, lemah segala-galanya, ya, lemah jasmaninya, lemah keuangannya, lemah apapun itu saudara, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Bahkan Anda mungkin tidak tahu saat ini pergumulan saya seperti apa, ya, bagaimana kondisi saya tetap mengucapkan terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Selama-lamanya kasih Tuhan sungguh luar biasa. Tahu nggak saudara, Anda yang saat ini ada di Facebook, ada di TikTok, ada di YouTube, Diana Madurese, Anda adalah orang yang diberkati Tuhan. Anda adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah saat ini Anda masih diberikan nafas dan kehidupan. Anda masih diberikan apa? Waktu untuk bertobat. Apapun yang Anda katakan, Anda menghadap kepada Tuhan, Anda mengucap syukur dan meminta ampun kepada Tuhan, Anda masih diberikan kesempatan, dan itu tidak akan pernah bisa kita terima di saat napas kita udah lepas, saudara. Amin. Nah, kita ini harus fokus, ya. Kita harus fokus datang kepada Tuhan. Betul, saudara? Tidak boleh karena keadaan lalu Anda ciut, Anda tawar hati, Anda merasa bahwa Anda tidak ada semangat, tidak ada pengharapan lagi. Ingat, saudara, sudah ada contoh di dalam firman Tuhan. Di Alkitab ini ada wanita 12 tahun pendarahan aja Tuhan sanggup menyembuhkan. Ingat, firman Tuhan kita ini firman Tuhan yang hidup. Bukankah sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Betul? Ingat saudaraku, Tuhan Yesus itu baik. Hanyalah Tuhan Yesuslah yang Immanuel, yang menyertai kita semua. Amin. Yang ketiga, wanita ini memiliki keimanan yang sangat tinggi. Orang memiliki imannya sangat tinggi, dalam keadaan apapun dia mengucap syukur. Mengucap syukur terus ya Ibu Diana ini ya. Mengucap syukur terus ya. Begini mengucap syukur, begitu mengucap syukur. Iya. Anda tidak tahu pergumulan saya, doa-doa saya. Pelayanan saya bagaimana, keadaan di rumah saya bagaimana. Saya tetap tersenyum, saudara. Bersuka cita. Karena saya tahu, saya tidak sendiri. Karena Tuhan Yesus beserta saya dan Anda. Amin. Kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Saudaraku, di dalam Alkitab bahwa dalam wanita yang sakit pendarahan 12 tahun ini, kita diberikan pembelajaran bahwa Tuhan itu sanggup.
Tuhan pasti sanggup. Jangan pernah Anda merasa bahwa di saat doa Anda tidak terkabul, Anda mengatakan Tuhan Yesus nggak baik. Baik Tuhan Yesus, saudara. Ingat, orang yang bersyukur, dia akan merasakan berkat-berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tapi kalau orang tidak bersyukur, dia tidak akan pernah merasakan bahwa bagaimana kehebatan Tuhan kita. Ya. Orang yang tidak pernah bersyukur, dia mengatakan, kenapa hanya begini? Kenapa harus begini? Kenapa, dan kenapa terus. Tapi kalau orang yang bersyukur, dalam keadaan apapun Anda mengucapkan, matur sekelangkong, matur nuwun maulia tigodang. Saudara, sudahkah? Benar kan? Hanya di Alkitab aja yang ada namanya jawaban-jawaban. Karena Alkitab ini adalah, Bible ini adalah buku kehidupan kita. Amin. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, badan boleh sakit, keuangannya juga sakit dan morat-marit, tetapi iman tidak boleh pudar. Amin. Badan boleh sakit, keuangan boleh morat-marit, tapi iman tetap kuat. Haleluya. Seperti saya katakan, saudara, di saat saya sedang sakit, ya, beberapa bulan yang lalu saya sakit, ya kan? Saya bukannya mau menjauh daripada Tuhan, tapi di saat saya makin sakit, saya merasakan bahwa saya membutuhkan Tuhan nih. Karena manusia itu tempatnya kecewa, saudara. Manusia tempatnya kecewa. Bahkan ada orang mengatakan begini, kenapa sih kamu tuh bukannya dirimu tuh hamba Tuhan, dirimu bisa mendoakan orang lain sehingga bisa sembuh, kenapa lah kok dirimu sakit tuh nggak sembuh-sembuh? Dan yang paling kejam lagi, saudara, di saat saya dalam keadaan sakit loh, ada seorang mengatakan, kenapa nggak mati sekalian aja kau? Saudara, di saat Anda dalam keadaan sakit, lalu ada yang mengatakan seperti itu, apa yang Anda pikirkan? Satu, Tuhan terima kasih. Karena di saat kita sakit, kita akan tahu. Di saat kita sakit, kita terjatuh, ya, kita akan tahu apakah orang itu mengasihi kita, menyayangi kita, atau enggak. Karena kebanyakan, saudara, kebanyakan, ya, mayoritas orang-orang akan meninggalkan diri Anda, ya. Di saat Anda jatuh, Anda sakit, tidak memiliki apapun, jumplang dan segala-segalanya. Udah sakit tandi PSM lagi, udah sakit nggak punya duit, ya kan? Kehidupan morat-marit. Disitulah kita akan melihat dan kita akan introspeksi diri. Apakah orang tersebut tetap baik dengan Anda? Karena banyak dong di luar sana, mayoritas. Di saat kita memiliki segala-galanya, kita memiliki pekerjaan yang bagus, ya, kita memiliki keuangan yang stabil, bahkan luar biasa, orang-orang datang memuji-muji kita, ya kan, menyanjung kita. Tapi di saat kita jatuh, kita jumplang, orang itu akan meninggalkan kita, saudara, tanpa jejak. Betul nggak, saudara? Pernah gak sih ini pernah Anda alami? Jujur, di dalam keadaan dan kenyataan Anda, saudara, di saat Anda dalam keadaan luar biasa, kehidupan Anda stabil, secara ekonomi Anda mapan, tentunya orang-orang itu banyak yang mendekat kepada Anda. Tapi sesungguhnya Anda akan diberikan hikmat dari Tuhan di saat Anda tidak memiliki apapun, di saat Anda jatuh dalam segala hal, dengan kesehatanmu, dengan keuanganmu, dengan pekerjaanmu. Anda akan tahu siapakah yang mengasihi Anda sesungguhnya, setulusnya, saudara. Betul? Karena itu, saudara, kenapa setiap saya berdoa, Tuhan Yesus berikan saya hikmat, didikan yang berasal dari Tuhan.
sakitmu adalah berkat dari Tuhan. Wow, kenapa Bu? Sakit kok berkat? Saudara, seperti yang saya katakan, beberapa bulan yang lalu pun saya pernah sakit. Saya manusia biasa. Kalau Anda ada yang melihat, oh ada orang didoakan Ibu Diana lalu dia sembuh. Kok Ibu Diana sendiri sakit kok nggak sembuh? Ibu Diana yang di hadapan Anda ini tetap manusia biasa. Yang membutuhkan Tuhan. Karena Ibu Diana ini bukan Tuhan. Selama-lamanya saya tidak akan pernah mampu dan tidak akan pernah bisa. Dan saya memang bukan Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Dan untuk bertobat saja, Tuhan memilih saudara. Seperti yang katakan tadi, renungan firman Tuhan di siang tadi. Selama-lamanya manusia tidak akan pernah menjadi Tuhan. Tetapi Tuhan bisa menjadi apapun termasuk menjadi manusia. Amin. Kalau ada yang mengatakan seperti itu ya orang yang belum bertobat, wajar. Mereka hanya terfokus pada Tuhan kita adalah manusia. Tetapi orang yang tidak diberikan hikmat didikan yang berasal dari Tuhan, dia tidak akan pernah mengerti bahwa Tuhan bisa menjadi manusia. Tetapi selama-lamanya manusia tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Amin saudara. Keempat, dalam kondisi yang buruk, penyakit dan segala pergumulan, wanita ini berakhir, berlalu, dan kesembuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Maka apa yang kita pelajari saudara? Ya, 12 tahun wanita ini pendarahan, tetapi masih diberikan kesempatan, ditolong sama Tuhan, dikasihi, disertai, penyakitnya disembuhkan. Karena ingin menunjukkan pada saya dan Anda bahwa apa saudara? Mukjizat Tuhan tetap selalu ada. Amin. Saya pun juga mengalami itu. Ya. Saya sebelum menjadi orang Kristen, sebelum saya bertobat, saya mengalami, tapi bukan pendarahan toh. Tapi Tuhan sembuhkan toh. Tuhannya orang Kristen yang menyembuhkan saya. Amin. Jadi, kalau saya dan Anda saat ini sudah percaya kepada Tuhannya orang Kristen, jangan pernah ragu lagi. Tetaplah percaya. Amin, saudara. Karena Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Maka Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Wow, indah pada waktunya. Amin, saudara. Kita harus tetap yakin dan percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktunya Tuhan, saudara. Amin, saudaraku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu sanggup memulihkan keadaan wanita ini. Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakitnya. Tuhan sanggup memulihkan keadaan hidupnya. Maka Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin, saudara. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan. Amin, saudara. Wanita ini diselamatkan semua karena kasih karunia Tuhan. Dan bahkan Tuhan menyembuhkan wanita ini sebagai penguat juga untuk iman kita. Yang mungkin saat ini Anda dalam keadaan sakit, Anda jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Gantungkan pengharapanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah yang akan memulihkan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Amin. Karena itu jangan berhenti berharap. Jangan pernah berhenti percaya. Jangan engkau kehilangan iman. Tetapi fokuslah kepada Tuhan.
Janganlah pergi Anda meminta pertolongan kepada manusia. Ya, contohnya seperti berdukun, jangan ya. Ibu ya, jangan ya Pak ya. Jangan pernah mengandalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan. Ibu Diana, kalau kita minta doa sama hamba Tuhan bagaimana? Haleluya, itu yang terbaik daripada Anda pergi berdukun, saudara. Kalau Anda datang ke hamba Tuhan, pasti yang dibacakannya tetap aja Bible, tetap aja Alkitab. Tidak ada yang nama yang lain. Karena kenapa, saudara? Karena seorang hamba Tuhan itu berdoa mengandalkan Tuhan Yesus. Dan Anda akan mengalami mukjizat Tuhan itu kalau Anda percaya. Amin. Maka itu percayalah, mengucap syukur, ikhlas, jalani. Haleluya. Demikian saudara Tuhan pada malam hari ini renungan firman Tuhan. Ya. Semua karena kebaikan kemurahan Tuhan, saya dan Anda ada saat ini. Karena saya dan Anda diberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, saudara. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kami bagaimana kami harus sabar dengan proses dan iman dari kita ini untuk Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pengajaran, atas firman-Mu, atas penguatan Tuhan. Bahwa kita semua dibalik namanya sakit, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkatnya. Saya dan percaya saat ini yang mendengarkan renungan firman Tuhan dalam keadaan sakit, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Haleluya. Terima kasih saudaraku. Selamat malam buat Anda semua ya. Matur sekelangkong, matur nuwun, mau liate menjua-jua. Haleluya. Salam citong dere dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Adil Katalino, Mbak Curamin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus.